Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Hari ini kita akan bahas materi gambar bercerita untuk pelajaran SPDB kelas 5. Nah, sebelumnya kita akan melihat peta konsep untuk bab 1 tentang gambar bercerita. Nah, di dalam bab 1 ini ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu gambar ilustrasi, kedua gambar cerita, dan yang ketiga adalah gambar komik. Nah, khusus untuk video hari ini, kita hanya akan bahas tentang gambar ilustrasi. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada pengertian dari gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan tentang peristiwa. Nah, gambar ilustrasi biasanya dia bersifat mendukung isi dari sebuah bacaan atau teks. Fungsi ilustrasi sendiri antara lain adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan di dalam promosi benda atau sebuah produk. Yang ketiga, sebagai materi atau sebagai gambar yang bisa menarik perhatian. Dan yang keempat, gambar ilustrasi juga berfungsi untuk menambah nilai estetik atau keindahan dari suatu produk atau benda. Nah, berikutnya kita akan lihat corak gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar realis. Nah, contohnya ada di samping kanan. Gambar realis ini adalah gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Mulai dari proporsi maupun anatomi itu dibuat sesuai atau menyerupai dengan objek yang digambar. Nah, anak-anak bisa lihat dalam foto atau dalam gambar itu, gambar ilustrasi realis ini mirip dengan aslinya, mirip dengan foto, mirip dengan wujud aslinya. Bentuk matanya, alisnya, hidungnya, bibirnya, ukuran wajahnya itu proporsional sesuai dengan kondisi si model yang digambar tersebut. Nah, corak gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Karikatur ini berasal dari bahasa Italia, caricature. Bu Dinda tidak tahu pronunciation-nya, mohon maaf kalau pronunciation-nya agak salah. Nah, karikatur ini berarti melebih-lebihkan atau mengubah suatu bentuk. Jadi, kita lihat di situ proporsinya antara, kita lihat ada karikatur Pak Jokowi, antara ukuran kepala dengan leher dan badan yang kelihatan sedikit di bawah, itu kan nggak proporsional, kepalanya kelihatan besar sekali. Nah, memang dibuat melebih-lebihkan, jadi istilahnya lebay gitu kalau bahasa sekarang. Jadi ukuran kepalanya lebih besar daripada wujud aslinya. Jadi biasanya gambar karikatur ini terlihat sedikit aneh, karena ya itu wujudnya tidak proporsional, beda dengan gambar ilustrasi yang realis tadi. Nah, biasanya pada gambar karikatur ini digunakan untuk menyampaikan sebuah kritikan atau sebuah sindiran. Selanjutnya ada corak gambar ilustrasi kartun. Kartun ini bersifatnya menghibur karena biasanya bersifat humoris. Gambar kartun biasanya bisa berupa tokoh, binatang, ataupun manusia. Nah, corak gambar ilustrasi yang keempat ada dekoratif. Seperti ini contohnya. Nah, gambar dekoratif ini diwujudkan dengan cara mengubah bentuk alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Di situ contohnya ada gambar apa? Betul, ada gambar bunga. Jadi, dia bentuknya dirubah sedikit, tapi kita tetap tahu bahwa itu adalah gambar bunga. Nah, biasanya corak dekoratif ini paling sering ditemukan di dalam rumah. Jadi untuk sifatnya dekorasi, untuk menghias.
Nah, selanjutnya kita akan lihat media gambar ilustrasi. Jadi media gambar ilustrasi kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alas gambar. Nah, alas untuk menggambar ini ada berbagai macam. Bu Dinda akan sebutkan 5 macam alas gambar. Yang pertama ada kanvas, kedua ada kain, ketiga ada kertas, keempat ada kaca, dan kelima ada komputer. Nah, media alas gambar ini nanti akan mempengaruhi media warna apa yang akan digunakan, atau media pewarnanya, bisa krayon atau pensil warna atau cat air dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh dari beberapa alas gambar yang bisa digunakan sebagai alas gambar ilustrasi. Nah, selanjutnya ada media gambar ilustrasi. Yang kedua yaitu pewarna. Tadi sudah alas gambar, yang kedua ada pewarna. Ini dibagi menjadi dua. Bisa pensil warna dan cat air. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Jadi pilihan warnanya pun bisa sangat banyak. Kita bisa lihat kalau ke toko alat tulis, kita melihat deretan di display pensil warna, kita bisa milih mulai dari yang 12, 24, 48, dan yang bahkan 64 warna yang berbeda. Nah, sedangkan kalau untuk yang cat air adalah pewarna yang harus dicampur air terlebih dahulu untuk digunakan. Kalau pensil warna kita bisa gunakan secara langsung. Nah, pewarna pensil warna bisa juga disebut sebagai media warna kering karena tidak perlu dicampur air. Sedangkan cat air berarti media warna yang basah karena dalam penggunaannya dia perlu digunakan air untuk diencerkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita butuh mempersiapkan bahan dan alat. Kita tentukan dulu mau pakai kanvas, kain, kertas, kaca, atau komputer. Setelah itu kita menentukan lagi mau menggunakan apa nih? Menggunakan pensil warna yang kering atau menggunakan cat air yang basah. Nah, kalau sudah ditentukan, dipersiapkan alat-alat dan bahannya tadi. Selanjutnya, setelah alat dan bahan sudah ada, kita perlu untuk menentukan tema. Nah, kita harus memilih nih, kira-kira apa yang mau kita gambar. Setelah tadi bahan dan alat sudah ada, tema sudah ditentukan, yang ketiga adalah membuat sketsa. Nah, sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita bisa memilih yang terbaik. Jadi, misalkan kita sudah menentukan mau membuat gambar apa. Misalkan mau membuat gambar realis. Nah, kita buat dulu beberapa sketsa. Nanti yang kita pilih kira-kira, kayaknya sketsa nomor 2 nih yang paling bagus. Kira-kira, kayaknya sketsa yang terakhir deh yang paling bagus untuk diteruskan. Nah, itu nanti bisa dipilih mana yang paling bagus sketsanya. Nah, setelah sketsanya sudah dipilih, yang paling baik dari yang terbaik yang sudah dibuat, selanjutnya yang keempat adalah menyempurnakan gambar. Disempurnakan dengan cara menghapus garis-garis yang tidak perlu dan kemudian menambahkan garis atau coretan yang kayaknya perlu nih gitu di dalam gambar. Jadi supaya gambarnya lebih hidup. Nah, kalau sudah garis-garis yang tidak perlu sudah dihapus, garis-garis yang lain sudah dimantapkan garisnya, sudah ditebali. Nah, warnanya kemudian bisa dipakai. Tadi sudah dipilih di awal mau pakai cara kering pakai pensil warna ataupun cara basah menggunakan cat air. Tadi sketsa sudah dibuat, sudah dipilih, garis-garis yang tidak perlu sudah dihapus, sudah dibersihkan. Nah, terakhir adalah memberikan warna. Nah, itu adalah cara membuat gambar ilustrasi. Nah, cara 4 langkah ini berlaku untuk semua corak gambar ilustrasi.
realis, karikatur, kartun, ataupun dekoratif, caranya adalah lewat 4 tahap tersebut. Nah, terima kasih untuk materi hari ini. Bunda cukupkan sampai di sini. Kira-kira setelah materi tadi sudah kita bahas, anak-anak ada nggak yang belum jelas? Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah, atau bisa juga via japri kepada Bu Dinda. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai menonton video ini, seperti biasa untuk melakukan presensi di kolom komentar dan klik tanda jempol untuk like video ini. Di kolom komentar silahkan menyebutkan nama serta kelas. Terima kasih, sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.